Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 20. Setelah sadar dari pingsannya kemarin, Robby segera dipindahkan ke ruang perawatan pasien. Mamanya Robby meminta pada Dr. Harry supaya Robby ditempatkan di ruang VVIP kamar 01. Saat ini Marieska sedang menunggui Robby anaknya. Menurut keterangan dokter Untung dan Dr. Harry kemarin, untuk pemulihan fisik dan luka Robby hanya memerlukan waktu paling lama 1 minggu. Tetapi untuk penyembuhan kebanggaannya yang tidak bisa berdiri, harus membutuhkan waktu lama. Yang menjadi masalah mereka adalah mengembalikan kepercayaan diri Robby, jika sampai ia mengetahui keadaan yang sebenarnya. Siang itu Robby sudah bisa bicara pada mamanya. Sementara 2 orang petugas dari kepolisian yang sedang menyelidiki kasus penganiayaan yang terjadi pada dirinya pun sudah berada di tempat ia dirawat. Salah satu petugas dari kepolisian menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kronologi kejadiannya pada saat itu. Robby mencoba mengingat-ingat beberapa kejadian tersebut. Karena waktu itu ia dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Sehingga ada beberapa kejadian yang luput dari ingatannya. Hanya yang bisa ia ingat ketika itu, ia disergap di kamarnya sendiri oleh 2 orang berpakaian serba hitam. Wajah keduanya tertutup oleh kain, sehingga pelaku pengeroyokan dan penganiayaan itu tidak bisa ia kenali. Polisi berusaha mencari apa motif dari pengeroyokan dan penganiayaan itu. Tetapi Robby bungkam, karena itu menyangkut dengan kejahatan nikmat yang telah ia lakukan pada seorang gadis bernama Tasha. Jadi kamu tidak bisa mengenali kedua orang pelaku pengeroyokan dan penganiayaan tersebut? Tanya petugas kepolisian itu, sambil mencatat keterangan pertama dari Robby. Iya, Pak. Saat itu mereka memakai tutup kepala, hanya kelihatan mata mereka saja, jawab Robby tegas dan jelas. Kira-kira apa kamu tahu apa penyebab mereka melakukan pengeroyokan? Apa saudara Robby pernah berselisih paham pada seseorang, atau kedua orang itu? Yang kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan balas dendam, atas apa yang telah saudara Robby lakukan? Tanya petugas polisi itu kembali. Robby diam sejenak, ia mulai berpikir. Jika saya jawab sebelum kejadian itu, ia pernah melakukan pemerkosaan dan berusaha memeras perempuan bernama Tasha. Maka setidaknya ia sendiri bisa dikenakan pasal pelaku pemerkosaan disertai pemerasan. Sebaiknya aku jawab tidak tahu atau tidak ingat saja, biar saja nanti aku akan buat perhitungan denganmu, Tasha. Saya tidak tahu dan saya tidak ingat, Pak. Seingat saya tidak pernah ada musuh dengan siapapun, jawab Robby tenang menjawab pertanyaan petugas penyidik dari kepolisian. Oke, kalau begitu. Sudah cukup kami meminta keterangan dari saudara Robby. Nanti jika ada perkembangan, kami akan meminta kembali keterangan saudara Robby. Untuk kelanjutan penyelidikan kasus ini, kata petugas polisi tersebut. Kalau begitu kami pamit, terima kasih atas keterangan saudara Robby. Kami harap saudara bisa bekerja sama demi pengungkapan kasus ini, dan semoga lekas sembuh, kata petugas kepolisian lainnya. Iya Pak. Terima kasih atas doanya, sahut Robby. Setelah selesai meminta keterangan dan berpamitan dengan Marieska. Kedua penyelidik dari kepolisian tersebut keluar dari ruangan tempat Robby dirawat. Suasana sedikit menjadi hening. Marieska dan Robby hanya saling memandang. Ada kebencian di mata Robby, sekaligus rasa rindu dan kangen kepada Marieska mamanya. Yang lebih mementingkan karir dan pekerjaan dibandingkan rumah tangga dan kebahagiaan anak-anaknya. Marieska mencoba membuat suasana mereka sedikit cair, dengan mengajak berbicara putra bungsunya tersebut. Robby, maafin mama ya. Karena tidak memberikan perhatian dan kasih sayang padamu. Mama terlalu ambisi untuk mengejar karir mama, sehingga lupa dengan kewajiban mama padamu dan keluarga kita. Ucap Marieska, memulai obrolan mereka. Robby hanya diam. Selama ini ia merasakan kesepian, dan kedua orang tuanya seakan melupakan anak-anaknya, termasuk padanya. Mereka tumbuh besar tanpa didikan dan kasih sayang. Mereka tidak seperti layaknya anak-anak lain pada umumnya, yang sedari kecil tidak merasakan kasih sayang seorang ayah dan ibu. Sudahlah, Mam. Robby bisa urus diri Robby sendiri. Percuma Mama ngomong maaf, tetapi besok-besok kembali lagi sibuk urusan kalian masing-masing. Setahu Robby, kalian belum pernah sekalipun kumpul sama-sama lagi. Mama punya kehidupan sendiri dengan kekasih gelap Mama. Begitupun juga dengan papa yang sibuk dengan bisnis dan simpanan wanita lain.
Kalian berdua tidak pantas disebut orang tua. Untuk apa, Mam? Harta banyak tapi tidak memperoleh kebahagiaan, jawab Robi ketus. Marieska terdiam tak bisa menjawab. Apa yang dikatakan Robi anaknya memang benar, dan ia dengan suaminya sudah tidak ada rasa saling mencintai satu sama lain. Mereka masih mempertahankan pernikahan, hanya untuk status mereka di masyarakat. Supaya terhindar dari gosip dan gunjingan para tetangga. Tapi, Rob, biar bagaimanapun kau tetap anakku, putra kandungku. Mama akui mama salah, semua ini gara-gara papamu yang memulai. Kata Marieska dengan suara lirih, dan matanya mulai berkaca-kaca. Biarkan saja Robi mati, Mam. Robi nggak sanggup hidup dengan kondisi seperti ini semua karma buat Robi. Sudah banyak Robi menyakiti perasaan wanita. Semua ini karena keegoisan kalian berdua. Puas telah menyia-nyiakan kami bertiga? Bang Ronald, Mbak Cecile dan aku sendiri sudah tak peduli dengan kalian. Kami hidup dari kecil tak ubahnya seperti anak yatim piatu, kata Robi dengan suara yang meninggi. Robi, jangan ngomong begitu, Nak. Mama akan menebus kesalahan Mama. Ikut Mama ya, nanti kita cari obatnya supaya kamu bisa sembuh lagi seperti sedia kala. Mama janji akan membantumu, Mama sayang kamu. Ronald dan Cecile. Kata Marieska lalu ia mendekati Robi, dan memeluk putranya tersebut. Robi menangis dalam dekapan Marieska. Ia sangat terpukul, setelah mengetahui kenyataan dirinya mengalami impotensi atau kebanggaannya tidak bisa berdiri karena saraf di sekitar si Jagur sudah mengalami kerusakan parah. Karena suatu zat yang disuntikkan oleh pelaku penganiayaan, pada dirinya beberapa hari kemarin. Kamu ikut Mama ke Boston ya, Nak? Kita berobat di sana sampai kamu sembuh, kata Marieska membujuk Robi putranya. Robi hanya bisa mengangguk. Ia terlihat pasrah dan seakan putus asa untuk menjalani kehidupannya ke depan. Pov cinta. Meskipun awalnya enggan. Aku akhirnya patuh juga ketika tadi, Mas Adit berniat memeriksakan kandunganku ke Dokter Niko. Aku memang merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhku. Perutku mulai membesar, dadaku pun semakin membusung dan membengkak. Termasuk pinggulku yang berubah semakin melebar dan betisku menjadi gemuk. Aku dan Mas Adit sedang menunggu antrian, di sebuah klinik bersalin Dr. Niko Andreas. Dokter spesialis anak dan kandungan itu buka sore hari sampai menjelang tengah malam. Beberapa ibu-ibu hamil yang saat itu sedang menunggu antrian, sempat mengajakku ngobrol. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dari ruangan praktek, sambil membawa kartu nama pasien dan menyebutkan namaku. Yuk, Mas ikut temanin ke dalam. Kataku pada Mas Adit, memintanya untuk ikut masuk. Ayo, sahut Mas Adit singkat dan tegas. Setelah kami berada di dalam, Dokter Niko mempersilahkan kami berdua duduk, dengan ramah. Ia mempersilahkan kami untuk mengatakan keperluan kami padanya. Begini Dok, saya mengantarkan istri saya untuk memeriksa kandungannya, ucap Mas Adit mewakiliku menceritakan keperluan kami padanya. Oh begitu, baiklah kita periksa sekarang kandungan istri Bapak, jawab Dokter Niko. Tantri, tolong bantu Ibu Cinta ke ruang pemeriksaan. Aku kemudian diajak perawat cantik, bernama Tantri. Menuju ruang pemeriksaan, yang hanya dibatasi dengan sebuah tirai. Sementara Mas Adit menunggu di kursi, tempat kami tadi konsultasi. Setelah selesai, aku segera bangkit dan kembali mengancingkan bajuku. Aku kembali ke tempat duduk di samping Mas Adit. Kandungan istri Bapak dalam keadaan baik dan sehat, kata Dokter Niko menjelaskan. Aku memegang tangan Mas Adit, mendengarkan penjelasan Dokter Niko mengenai kandunganku. Kontrol secara rutinnya, kata Dokter Niko mengakhiri pertemuan. Minum vitaminnya, dan banyak makan makanan yang bergizi. Kami segera berpamitan. Ketika telah beranjak keluar menuju pelataran parkir, aku tidak sabar membuka mulutku. Mas, makasih ya, kataku senang. Sama-sama sayang. Yuk kita pulang sekarang. Jawab Mas Adit tulus. Tapi, adik pengen, ucapku ragu-ragu untuk mengatakan. Pengen apa, Dek? Katakan saja, kata Mas Adit tegas. Adik pengen mangga muda, Mas, bisikku malu-malu. Oh, kamu ngidam mangga muda, bisik Mas Adit menggodaku. Ih, Mas. Malah godain adek, beliau. Kami pun pergi dari klinik, menuju supermarket yang terdekat. Sementara itu di rumah kediaman orang tua Cinta.
Mengetahui Pramudia suaminya menemui Cinta di rumah kontrakannya, membuat Sekar langsung naik pitam. Disibakannya selimut dengan kasar. Dinyalakan kembali lampu di sisi tempat tidur, kemudian ia duduk bersandar ke dinding dengan punggung tegak. Pramudia sudah mulai mengantuk, karena sudah hampir tengah malam. Tetapi melihat tingkah dan sikap sang istri, Pramudia seakan hilang rasa kantuknya. Untuk apa papa menemuinya? Bentak Sekar geram. Seperti tidak punya harga diri saja. Kita ini orang tuanya. Seharusnya dia yang datang merangkak ke sini, bersujud meminta maaf pada kita. Pramudia memang tidak mau menutup-nutupi pertemuannya dengan Cinta. Ia tidak mau merahasiakannya, apalagi bermain api di belakang punggung Sekar. Pramudia memilih berterus terang. Sebelum tidur, ia sengaja menceritakan semuanya secara singkat. Meskipun ia tahu resikonya adalah kemarahan Sekar bisa meledak. Tapi biarlah, paling-paling hanya sebentar. Daripada di belakang hari, Sekar baru mengetahui bahwa ia telah dibohongi. Akibatnya pasti lebih gawat, perang dunia ketiga bisa meletus di sini. Aku hanya ingin mengetahui kabarnya, sahut Pramudia memberi alasan. Memastikan bahwa dia sehat, dan baik-baik saja. Dan menunjukkan bahwa papa berpihak padanya? Bahwa papa mendukung ulahnya kabur dari rumah ini? Bahwa sekarang hanya mama seorang diri yang menentang perbuatannya? Seru Sekar bertubi-tubi dengan bahu turun naik karena berang. Tidak ada yang salah untuk hidup merdeka kan, Mam? Ujar Pramudia membujuk. Cinta ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Biarkan ia bebas, dan berkembang seperti yang dikehendakinya. Jadi, desis Sekar nanar dengan mata menyipit. Papa pikir selama ini aku menjajah dan menindas Cinta. Lalu dengan suara menahan tangis, ia berbisik, aku melakukan semua ini karena mencintainya, Pak. Karena Mama bangga padanya, dan tidak ingin kehilangan Cinta. Telah Mama berikan semua yang terbaik bagi hidupnya. Tapi apa yang Mama peroleh sebagai balasannya? Dia meninggalkan Mama, membenci Mama. Mama betul-betul tidak dapat memaafkannya. Pof Adit. Kami telah sampai di rumah kontrakan. Jujur aku bahagia sekali melihat Cinta bisa tertawa dan tersenyum lebar, rasanya hidupku begitu indah. Tadi kami sempat makan malam dulu di sebuah restoran sederhana, setelah membeli mangga muda keinginan Cinta. Aku pun ingin memanjakan Cinta malam ini. Ingin membuatnya bahagia dan tersenyum senang, supaya ia bisa melupakan penderitaan hidupnya. Dan melupakan bayang-bayang kelam masa lalunya. Ih! Masam dan kecut gini rasanya, omelku menggerutu, setelah mencoba buah mangga muda yang kuiris tipis-tipis tadi. Hahaha, tawa Cinta lepas. Emang seperti itu, Mas, rasa mangga muda. Adek kepengen hanya karena bawaan dedek nih. Kebersamaan kami yang singkat, kami isi dengan penuh kemesraan dan cinta di hati kami berdua. Suapin, rengek Cinta manja. Ucapku menyuapinya. Enak? Tanyaku kembali. Cinta mengacungkan jempol kanannya, lalu ia menyenderkan tubuhnya di bahuku. Ia menarik tanganku untuk memeluk tubuhnya. Tubuh kami merapat, saling menyelami perasaan kami yang terdalam satu sama lain. Ku angkat kepalanya yang sempat menyeder di bahuku, lalu ku kecup dengan penuh penghayatan dan kelembutan. Aku melakukannya atas dasar sayang dan cintaku padanya. Mas, gendong adek ke kamar, bisiknya dengan nafas yang mulai berat. Hehe. Sudah pengen disodok ya? Bisikku menggodanya. Cinta tersipu malu dan tiba-tiba mencubit perutku, sambil ia merentangkan tangan merengek manja untuk digendong. Aku pun dengan semangat menggendongnya. Kami saling goda dengan kedipan dan kerlingan mata, yang menyiratkan hasrat gairah nikmat. Sesampainya di kamar, aku rebahkan tubuh istriku di atas ranjang. Kemudian aku mulai melabuhkan ciumanku. Ciuman yang penuh hasrat dan gairah, yang dilandasi cinta dan kasih. Gairah kami yang meletup-letup malam ini, membuat kami dengan cepat meloloskan semua yang menempel di kami masing-masing, tanpa ingin menunda dan berlama-lama. Mas, udah nggak nahan, ya? Bisiknya menggodaku. Tanpa menunggu jawabanku, Cinta tiba-tiba bangkit dan mendorong tubuhku. Hingga aku rebah di tempat tidur. Ia langsung berjongkok, dan langsung menjalankan tugasnya dengan lihai dan lincah. Makin kesini Cinta makin piawai dalam urusan kenikmatan dan memuaskan sang suami.
Aku hanya bisa melenguh nikmat atas perlakuannya tersebut. Ah, enak banget, Dek. Makin pintar banget kamu menggarap, Mas. Desahku melenguh nikmat. Beberapa kali aku menahan kepalanya, supaya tidak terlalu cepat. Tetapi cinta malah makin lincah dan cepat, hingga aku hampir saja keluar kalau saja tidak menahannya. Udah, Dek. Mas bisa keluar sebelum bisa mengantar kamu ke puncak, cegahku sambil menahan kepalanya. Cinta mengangguk, lalu ia merangkak naik. Kebanggaanku sudah berada dalam genggamannya. Ia melandaikan pintu pendakian dengan kebanggaanku agar licin dan enak dalam melangkah. Ia lalu menuntun dan membimbingnya menuju pintu perjalanan ke puncak kenikmatan. Bless! Aarg, teriak kami berdua bersamaan. Saat Cinta menurunkan badannya memulai perjalanan, dan pendakian menuju puncak tertinggi dalam kenikmatan. Kebanggaanku meluncur masuk sangat dalam, hingga menyentuh dasar perjalanan. Mas, ini enak. Istriku tersenyum bahagia saat pendakian sudah dimulai. Rasa nyaman dan hangat menyelimuti kami. Sepanjang perjalanan, kami saling menatap nanar, menumpahkan rasa indah dan bahagia. Begitupun rasa nikmat yang kami rasakan penuh penghayatan. Cinta memelukku dengan manja. Sementara tanganku menjalankan tugasnya, bergerilya ke segala penjuru cinta. Menyemangati cinta yang sedang berada di atasku, menahkodaiku perjalanan nikmat ini. Cinta begitu menikmati perjalanan ini, ia mengayuh kemudi penuh dengan kelembutan dan penghayatan. Ia sangat lihai dalam mendaki, badannya kadang naik kadang turun, kadang juga memutar mengikuti arah perjalanan menuju puncak. Enak, Cin. Kamu makin pinter, bikin Mas Adit keenakan, kataku berbisik merayunya. Cinta bahagia bisa jadi istri, Mas Adit, jawabnya sambil ia fokus bergoyang, dan mengayuh makin kencang, tidak menggubris rayuan suaminya. Mungkin Cinta menganggapnya bukan sebagai rayuan, karena aku sendiri tidak pernah bisa mengucapkan kata-kata rayuan. Mas, adek sampai. Tanpa disadari, Cinta memegang erat kedua tanganku. Tubuhnya menggeliat tanpa dapat dikendalikan. Aku sekuat tenaga menahan Cinta agar tidak oleng. Juga sekaligus menghentakkan badanku ke atas, membantu menghantarkan Cinta ke puncak kenikmatan. Setelah Cinta sampai di puncak dan mulai melemas, aku mengambil alih kendali untuk meneruskan. Agar aku segera sampai di puncak menyusul Cinta. Perlahan aku mulai mengayuh, dengan lembut dan berirama. Gerakan yang disertai rasa cinta, agar wanita yang aku cintai ini, bisa merasakan kenikmatan yang maksimal. Tangan kami bergerilya, menjalankan tugasnya masing-masing. Menopang dan mengiringi perjalanan nikmat, yang mengalir ke setiap relung jiwa kami. Aduh, Mas. Ini kok makin enak banget. Kata Cinta, sambil ia menggerakkan badannya. Menyambut sodokan nikmat dalam perjalanan kami, yang makin dalam dan nikmat. Lama kami saling berpacu dan mengayuh, memadu kasih dalam perjalanan. Dengus nafas kami yang semakin tidak beraturan, betapa nikmat dan indahnya menuju puncak, hingga menguras energi. Cucuran keringat membanjiri tubuh kami berlomba menuju puncak kenikmatan, yang semakin dekat. Mas, adek mau sampai lagi. Kata Cinta, sambil mengangkat tubuhnya. Sementara, aku menekannya kuat-kuat ke bawah. Menyambut indahnya puncak yang sudah nampak, dengan riak-riak kenikmatan. Sama, Dek. Mas juga sampai. Argah. Teriakku sambil menekan sekuatnya. Kami berpelukan bersama. Mengarungi tingginya puncak kenikmatan yang tiada tara, membawa kami di keindahan surga dunia. Setelah nafas kami tenang, aku merebahkan badanku ke sampingnya, yang langsung memelukku dengan mesra. Nafasku mulai teratur, kulihat Cinta memejamkan matanya. Aku mengelus pipinya yang halus. Tidak ada respon sama sekali, hanya bibirnya tersenyum, ternyata ia sudah tertidur puas di keindahan puncak kenikmatan. Buricak, burinong, buricak burinong. Ringtone HP-ku bersuara di kamar tidur kami. Perlahan aku bangun pelan-pelan, menuju di mana HP-ku tadi kutaruh. Aku terkejut, ketika melihat nama yang ada di layar ponselku. Hah? Papa? Bersambung.